Kamu bawa pakaian nggak? Di mana pakaianmu? Membunuhku. Ayah. Jangan mabuk, buang air kecil di ember es, atau teriak pada petugas keamanan. Aku lebih bahagia di penjara. Kalian membuatku menderita. Pada 1 April 2025, Deputi mencoba menghentikan Matthew Richardson, 33. Namun ia menolak menepi. Rekaman dashcam memperlihatkan Richardson melaju kencang melewati parkiran dan jalan kecil, memimpin pengejaran hingga ke kabupaten lain. Pengejaran ini melibatkan beberapa unit patroli dan beberapa manuver pit saat para deputi berusaha keras menghentikan Richardson. Fidelis Beta Property Kilo Nomor Sky dan para deputi akhirnya berhasil menjebak kendaraannya dan menangkapnya. Richardson didakwa pelarian yang diperberat melawan penangkapan dan mengemudi sembrono. Pada 27 Januari 2025, patroli Jalan Raya Florida mencoba menghentikan pengemudi yang bertindak tidak menentu, berhenti, melaju kencang, dan menurunkan penumpang di tengah jalan. Pengemudi itu teridentifikasi sebagai Kit Devereaux, 36 tahun, mengenakan onesi Dalmatian. Kemana mereka pergi? Dari mana dia mendapatkan selera?
Kamu tahu maksudku? Dia punya tombol anjing dan harus jadi tukang ngadu lalu digigit anjing. Santai saja di bawah daun itu. Tekan sedikit. Hei bos, kamu tahu ponselku sudah ditemukan tadi malam? Setauku belum. Oke, maksudmu yang hilang dari trukmu? Oh ya, jari-jariku mungkin ada di trukku atau aku duduk di jalan setapak belakang sini. Ya tidak, setauku tidak ada. Yang aku tahu hanya obat, perlengkapan, dan barang yang kini ada di belakang mobilku yang diambil dari bagasimu. Oke. Wakil Sheriff ingin menjemputmu, tapi kamu bisa langsung temui bantuanmu. Ada apa dengan pergelangan kakimu? Bro, Aku melihatnya, tapi seperti dari... luka terbuka. Tapi itu luka lama, bukan dari hari ini. Ya, sebagian besar begitu. Oke, baiklah. Petugas menyatakan Devereaux menolak mematuhi dan kabur dari pemeriksaan sebelum ditangkap. Dia ditangkap dan didakwa melarikan diri dari polisi, mengemudi ugal-ugalan, serta melawan penangkapan. 1 Mei 2024 sebelum pukul 3 pagi, saat polisi Belle Isle menemukan pria tertidur di kendaraannya di pinggir jalan. Petugas meminta identitas, namun pengemudi bernama Carlos sempat menolak beberapa kali sebelum akhirnya menurut. Kamu tadi hanya menelpon seorang teman. Iya, dia ingin melihat identitas saya. Oke, kamu bawa identitasmu? Iya. Kalau kamu tidak membutuhkannya, maka kita... Bagus. Ya, kita bisa ambil identitasmu. Kalau Anda tidak membutuhkannya, kami baik-baik saja, Pak. Maafkan saya. Seperti saya bilang, kami akan ambil identitasmu. Pak. Ada apa, katakan? Oh, kami baik-baik saja, Pak. Terima kasih. Ya, mutlak, tapi saya butuh kartu tanda penduduk Anda. Anda memanggil saya ke sini untuk apa? Iya, saya sedang bicara dengan pria yang lain, Tuan Wilson atau Wilkinson. Petugas Matthews. Saya rasa itu miliknya. Nama. Ya, jadi saya akan membawanya. Kartu tanda penduduk Anda. Biar saya ambil kartu tanda penduduk Anda. Kamu baik-baik saja, bro. Lampunya ada di sana dan rasanya. Lampu saya sangat sensitif. Matamu sangat sensitif. Lampu saya? Mataku sangat sensitif. Oke, sensitif terhadap cahaya karena lampunya di sana. Tapi kamu tetap seperti ini. Kami tidak tahu seberapa sensitifnya. Mataku seharusnya di angka 15 atau 20. Mata Avery. Oke, mataku bisa berputar hingga 89. Itu masih di atas normal. Jadi cahaya mengganggu? Jadi bahkan jika cahayanya tidak langsung ke matamu. Tolong, aku sedang disiksa. Aku juga begitu. Aku hanya tanya, kalau cahayanya tidak langsung ke matamu, tetap mengganggu. Meski tidak langsung ke mata, tetap sangat sensitif. Jadi cahaya ini, menurutmu setuju? Mirip lampu depan kendaraan lain? Tidak, cahaya itu sedikit lebih terang. Oh tidak, ini seperti lampu depan kendaraan. Ketika lampu depan itu datang, saya melihat ke samping, saya tidak melihat langsung ke lampu depan, oke. Kalau lampu depan saja mengganggu, bro, mungkin kamu sebaiknya nggak menyetir di jalan tol. Itu mengganggu mata saya. Tidak, tentu saja. Ya, bukan konfrontatif, hanya percakapan sederhana. Saya akan memberitahu dia karena mungkin kita harus mendaftarkanmu sementara. Aku nggak butuh semua itu. Iya, kalau kamu nggak bisa lihat lampu depan mobil yang datang ke arahmu, itu cukup berbahaya. Aku akan memberitahunya, aku akan kasih tahu dia duluan, oke? Aku hanya bertanya padamu, ini setara lampu depan mobil, tapi kamu bilang terlalu terang, meski tidak mengarah ke wajahmu. Jika ada mobil lain datang, tuh kamu bisa membahayakan orang lain di jalan. Enggak, lampunya memang ada persis di tempatnya sekarang. Oke, rapatkan untuk kami. Ya, kamu pasti bisa mencium baunya. Dia juga, cahayanya seperti... Menuju dashboardnya, bukan dirinya. Dia bilang punya masalah dengan cahaya itu. Lalu aku jawab, cahaya itu bahkan tidak mengarah ke wajahmu. Dia bilang, ya matanya sangat sensitif. Jadi aku bilang, kamu tahu, senter ini setara dengan lampu sorot kendaraan lain. Saya bilang, kita punya opsi sebagai penegak hukum. Saya bilang hal yang sama padanya. Saya bilang kalau saya menunjuk ke dashboard. Ya, apa kamu sudah bilang ke dia kalau kita punya opsi untuk menyuruhnya sertifikasi ulang SIM-nya?
Tidak ya, saya sudah jelaskan itu ke dia. Saya bilang, jika kamu sulit melihat lampu depan dari arah berlawanan saat di jalan raya malam, mungkin mengemudi tidak aman. Kalau lampu sangat mengganggu matamu separah itu, lalu dia bilang, oh tidak, bukan karena lampunya. Dan dia jadi kesal. Saya pun bilang, jadi yang mana sebenarnya? Kamu sulit melihat karena lampu terlalu terang dan ada masalah pada matamu, atau karena pada akhirnya tidak mungkin keduanya sekaligus. Kalau kamu tidak bisa melihat lampu depan mobil, yang mana ini setara dengan lampu depan, maka kita perlu memeriksamu lagi, ya. Dia juga sangat bersikeras untuk tidak memberikannya padaku. Aku sudah memintanya 4 kali, tapi dia tetap menolak. Katanya itu ada di suatu tempat. Di mobilnya. Sudah ketemu, apakah dia menyalakan lampu LED? Khalid bertingkah seperti itu. Setelah McMahon cium bau ganja, petugas meminta Carlos keluar dari kendaraan. Dia menolak, memaksa petugas untuk menariknya keluar. Baiklah, Carlos. Baiklah, bos. Ini aku akan lakukan. Hei, aku akan pergi. Ikutlah denganku, oke? Oh. Aku tidak. Aku tidak bertanya. Kamera tubuh merekam Carlos melawan polisi dan mencoba kabur sebelum ditangkap. Aku tidak pernah mengambil apa-apa. Pak, oke, aku bilang padamu, tolong panggilkan atasan. Tidak, Pak, Carlos. Ini ilegal, Pak. Aku memohon padamu, Pak. Ini ilegal. Apa yang kau lakukan padaku itu ilegal, Pak. Apa yang kau lakukan padaku itu ilegal. Berhenti meraih, berhenti meraih, berhenti meraih. Tidak, aku tidak meraih. Berhenti, berhenti. Kenapa? Berhenti. Menyingkir sekarang berhenti. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu. Berhenti. Bos saya. Matthew, saya tidak senang. Tidak, saya menabrak mobil itu. Saya tidak melakukan itu. Jadi dia menarik saya keluar dari mobil. Tuan Maris, saya tidak akan melakukannya. Berhenti melawan. Bagaimana kabarmu, pasukanku? Aku tertabrak demi kalian. Tolong periksa kondisimu. Aku hanya akan bilang sekali. Mungkin aku akan lakukan yang kamu minta. Aku akan membersihkanmu. Jangan lakukan hal bodoh. Kalian bertiga. 1, 2, 3. Aku di samping. Pak, tunggu, tolong. Aku jadi terlalu percaya diri. Apa yang ada di pergelangan tanganku? Bauku, tolong Pak. Ayo pergi. Maafkan saya. Sebentar, ayo pergi. Tunggu sebentar. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Mobil siapa itu? Kita di sana? Punyamu? Ya. Ada apa itu? Sudah aku bilang, lakukan sesukamu. Aku bisa. Tolong, pergelangan tanganku. Pergelangan tanganku, aku bisa. Bukan tuanku, dia...
Aku tidak akan melakukannya. Berdirilah jika kakimu bisa digerakkan. Terima kasih. Cukup renggangkan. Kakimu ke depan. Berdiri di situ saja. Cukup. Renggangkan kakimu sedikit lagi. Apa yang kamu suka? Ya. Tetap di situ saja. Oke, apakah ada sesuatu di sakumu yang bisa membahayakan kami? Tidak ada. Apapun seperti itu. Baiklah, saya hanya ingin tolong, Pak. Sayangnya borgol itu memang tidak dibuat untuk nyaman. Jadi kurasa itu... Cara mereka memasangnya, Pak. Memang begitu cara memasangnya. Mereka memasangnya seperti itu karena Anda baru saja memiliki seorang petugas berlari karena Anda memarkir mobilnya. Hanya itu. Tidak, Pak. Saya sudah meredakan situasinya. Saya berusaha menghentikan semuanya. Saya mencoba membongkar mobil itu dan dia mengemudi di atas tanah. Ada apa di saku Anda untuk menyakiti saya? Sami, tidak, Pak. Penggeledahan Anda ilegal. Penggeledahan Anda ilegal. Anda seharusnya membawa atasan ke sini. Anda melanggar hak saya. Ini ilegal. Berdiri sekarang juga. Nah, begitu. Saya tidak ingin mengulurkan tangan. Keadilan. Saya bukan orang yang memegang kendali. Oke. Hati-hati dengan kakimu. Tuduhan terhadapnya masih belum diketahui. Pada 7 Februari 2024, seorang wanita dilaporkan menabrakkan mobilnya ke gerbang pangkalan Angkatan Luar Angkasa Patriot. Para deputi menanam paku penghalang, menjepit kendaraan, lalu menangkap Janoski setelah ia mencoba kabur dengan berjalan kaki. Tunjukkan tanganmu sekarang di tanah. Sekarang juga di tanah. Berbaring di tanah. Sekarang juga. Berbaring di tanah. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Putranya berhasil diamankan dari belakang. Hai sayang, apa kabar? Kamu kedinginan? Maaf ya, sayang. Boleh aku pakaikan ini untukmu? Oke, sini biar aku lepasin ini dulu. Kami hanya memastikan dia baik-baik saja. Baik ya, sayang. Ayo. Sini, ayo. Ambil selimutmu untukku. ...32 kilometer. Itu tidak terlalu buruk. Oke. Apakah kamu suka permen? Oke, kamu punya alergi sesuatu? Kamu alergi terhadap apa? Kamu tidak tahu. Oke. Baiklah, biar aku bantu kamu maju ke depan kami. Ya Bu, dia baik-baik saja. Nama saya Zephyr Peros dari kantor Sheriff New River County. Saya akan membacakan hak Anda termasuk hak untuk diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak berbicara dengan pengacara dan memiliki pengacara Anda hadir saat Anda diinterogasi. Apa penyebab semua ini? Mengapa bisa terjadi? Jadi, adik perempuanku ternyata terlibat dengan seseorang yang menjual narkoba atau semacamnya. Aku tidak tahu. Lalu kami sedang melukis karena aku tidak sedang menyusui dan aku melukis bersamanya. Seperti pekerjaan melukis. Ya, keduanya di sini. Ini pelukis kami. Jadi kami sedang mengecat rumah ini. Orang ini mencoba menjatuhkanku 3 kali. Malam ini tidak, oke. Sejak aku pergi, mereka terus mengejarku kemana-mana. Apa maksudmu dengan menjatuhkanmu, menahanmu, menyakitimu? Apa? Iya, menarikku dari tangga dan menjatuhkanku ke tanah 3 atau 4 kali. Akhirnya aku pergi dan aku tidak kembali lagi. Tapi setelah aku pergi, aku diancam. Dan di sana... Ada. Katanya, kamu tahu aku biasanya mendapatkan keinginanku. Dan kemudian mereka mulai mengancam, seperti mengancamku berkata, oh pergi dari kota ini, pergi dari kota ini. Saat aku hendak meninggalkan kota, ada pengedar narkoba berkeliaran di sekitar. Dan Stuart Mike bersama aku, dia melihat semuanya. Ayahku melihat semuanya. Aku juga punya veteran yang menyetir bersamaku di jalan tol. Dalam perjalanan pulang dari rumah ayahku ke sini, di mana ayahmu tinggal. Maaf, rambutku dikat.
Di sini, beritahu aku jika tidak keberatan. Kamu tidak masalah jika aku lakukan? Itu, ya oke. Dari mana asalmu sebenarnya? Aku sebenarnya berasal dari Carolina Selatan, lalu aku tinggal di New York, tapi kami pernah tinggal di Melbourne. Aku menyadari ada keanehan dengan putraku dan pria yang tinggal bersama kami, jadi kami pergi. Itu seperti hal-hal aneh seksual? Sesuatu terjadi pada putramu? Ya, seperti hal-hal aneh secara seksual. Aku sudah melaporkannya ke sekolah dan semuanya. Dan akhirnya mereka, kau tahu, mereka memberiku cuti untuk liburan, jadi sekarang seharusnya aku bisa pergi. Tapi kemudian aku pergi ke tempat seharusnya aku pergi dan tidak ada siapa-siapa di sana. Maksudku, mungkin kamu pergi ke tempat yang berada. Aku pergi ke rumah temanku. Teman yang mana? Temanku Mike. Dia satu-satunya orang yang selalu ada untukku. Dan aku pergi ke rumahnya dan itu benar-benar satu-satunya tempat yang kami punya untuk tinggal. Dia tidak menjawab pintu, katanya kunci di bawah pintu. Aku terus terima pesan di ponselku. Dan adikku bilang, oh aku sudah menelponmu dan segala macam, tapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Dan aku nggak tahu, ada hal-hal yang benar-benar aneh. Apa penyebab insiden malam ini? Lalu malam ini aku pergi ke sana, kemana itu? Aku pergi ke rumah Mike dan aku baru saja bicara dengannya sebelum aku pergi ke sana. Dan dia bilang, ya aku di sini. Aku akan tetap di sini atau aku akan ke sana, tapi aku bersama para gadis. Jadi ya aku akan pergi ke sana, aku sampai di sana dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu aku takut pada para pengedar narkoba dan polisi. Sejujurnya setelah apa yang terjadi terakhir kali aku ditangkap, oke. Dan sheriffku udah ada untukku sejak saat itu. Ini terjadi ketika aku pergi. Dan pergi ke jadi apa yang kamu lakukan setelah kamu meninggalkan rumah Mike? Aku meninggalkan rumah Mike lalu pergi ke stasiun luar angkasa. Aku meninggalkan hotel tempat aku menginap, Holiday Inn, tempat semua veteran berada. Mereka semua ada di sana, tampaknya sedang menungguku. Aku tidak tahu apakah mereka melindungiku atau tidak. Jadi aku pergi dan kemudian ada orang-orang yang mengikutiku. Jadi aku tidak tahu. Sejujurnya itu aku merasa harus keluar dari Palm Bay dan menjauh dari para polisi itu. Apakah kamu membawa ponselmu sepanjang waktu? Ina, tidak. Aku menjatuhkan ponselku seperti yang sudah kukatakan di Malabar. Di antara ada pom bensin dan sebelum kamu masuk ke jalan tol, seperti di antara tepat di median itu. Oke. Jadi waktu kamu bilang kamu pergi ke stasiun luar angkasa, apa yang ada di stasiun luar angkasa? Aku nggak ke luar angkasa, aku ke sana karena nggak tahu harus kemana, cuman ingin menjauh dari polisi. Dan sekali di stasiun luar angkasa, saat aku sampai di stasiun luar angkasa, aku mencoba memberikan informasi milikku dan kemudian mereka menyuruhku menepi. Tapi seperti yang sudah aku bilang, orang-orang ini sudah mengemudi di depanku, seperti para veteran dan semacamnya, seperti membimbingku. Teriaknya itu terdengar gila. Oke, jadi kamu sampai di sana. Mereka menyuruhmu menepi, lalu apa? Mereka memintaku ke sana dan aku mengikuti veteran itu. Karena mereka, kamu tahu, mereka seperti menyalakan lampu mereka dan mereka sudah melakukan itu padaku sepanjang perjalanan pulang. Ada seperti pengedar narkoba naik sepeda yang memotretku saat kamu di luar angkasa. Stasiun, apakah kamu melewati pintu atau gerbang apapun? Iya, aku melewati gerbang. Kamu melewati gerbang. Apa kamu benar-benar pergi? Apa mereka benar-benar membukakan untukmu? Atau kamu benar-benar melewatinya? Oke. Jadi mereka sebenarnya tidak membukakan gerbang untukmu? Kamu mengendarai mobil, melewati gerbang? Aku mengikuti mobil itu. Ya, aku tidak menerobos gerbang, aku mengikuti mobil itu. Dan ketika aku sampai di mobil itu, mereka menepi. Lalu pria itu duduk di dalam mobil itu. Pria mana yang duduk di salah satu mobil? Pria itu mobil yang kukendarai. Dia ada di mobil itu kan. Lalu aku menepi di sampingnya saat polisi mengejarku. Lalu aku melompat masuk ke mobil dan menaruh anakku di belakang. Lalu aku berjongkok di depan karena aku merasa akan ditembak. Jadi mobil siapa ini? Mobil yang kamu kendarai? Itu milik siapa? Mobil itu? Yes. Itu mobil yang tadi, yang benar-benar baru saja ada di stasiun luar angkasa. Jadi ada orang lain yang mengendarainya sebelum kamu? Ya, oke. Lalu polisi menangkapnya dan membiarkan aku membawanya.
Siapa dia? Pria itu? Aku tidak tahu. Oke, jadi kamu bawa mobilnya? Ya, oke. Apakah pria itu memberimu izin? Dia membiarkan aku membawanya? Ya, apa? Siapa namanya? Aku tidak tahu. Oke. Spiritual, saya tidak tahu. Dan kamu bilang, kamu baru saja mendekatinya. Ian, apakah kamu pernah melihat pria ini sebelumnya dalam hidupmu? Tidak, jadi pria ini tidak mengenalmu dan dia membiarkanmu membawa mobilnya. Ya, oke. Dan kamu melemparkannya. Kamu menaruh anakmu di kursi belakang mobil lalu pergi. Oke, saat kamu pergi, apa yang terjadi setelah kamu meninggalkan tempat itu? Aku tidak tahu, aku mengikuti lampu hijau. Lampu hijau. Kamu lihat mobil polisi di belakang dengan lampu dan sirine? Iya. Aku takut polisi, ingin bersama sheriff. Oke, kamu paham kan kalau sheriff juga ada di belakangmu? Kongo, kenapa aku tidak melakukannya? Oke. Tapi kamu tak pernah benar-benar bicara dengannya. Itulah penyebab semua ini. Aku paham, tapi kami hanya bisa bereaksi atas perilakumu. Dan sekarang aku memberitahumu bahwa aku butuh bantuan. Aku butuh bantuan untuk diriku dan anakku. Aku butuh bantuan, tolong bantu. Berapa umur anakmu? Ada hal-hal sangat aneh yang terjadi. Berapa nomor teleponmu? Jadi begitu kamu masuk ke wilayah kami dan melihat 2 deputi tambahan di belakangmu, oke lalu. Dan kemudian kamu mengalami ban kempes karena kami mendekat. Aku menarik. Menepi. Saat aku melihat seorang sheriff, jujur saja sebelumnya aku belum pernah melihat sheriff. Oke, tapi kamu melihat lampu dan sirene, bahkan di sisi ini, begitu kamu melewati jembatan itu masuk ke wilayah county. Aku tak mau bahas pengacara itu lagi. Baiklah, jadi aku ingin kamu mengerti bahwa kamu sedang ditahan karena kabur dan menghindar. Kamu juga ditahan karena kendaraan curian dan membahayakan dengan senjata api. Jangan lakukan ini, aku tidak bermaksud jahat. Aku akan pergi, lihat dirimu, aku tetap di sini, mobilnya. Aku tidak minta kamu bergerak sekarang, oke? Janowski didakwa dengan tuduhan melarikan diri dan menghindari penegak hukum, pencurian besar, penelantaran anak di dalam mobil, masuk tanpa izin ke instalasi militer, dan merusak properti pemerintah. Pada 13 Februari 2025 petugas Broward County mencoba menghentikan sepeda motor yang melaju cepat di Griffin Road. Pengendara bernama Francisco Antonio Liscano mengabaikan perintah menepi dan langsung kabur. Menyalip di tengah lalu lintas dan masuk ke jalur lawan arah.
Toscano menyeberang median, melawan arus, menabrak mobil patroli, lalu kabur dengan berjalan kaki. Petugas berhasil mengejar dan menangkapnya. Dia diduga mengaku melarikan diri karena membawa ganja di dalam tasnya, meskipun yang ditemukan hanya sisa-sisa saja. Catatan menunjukkan SIM-nya ditangguhkan tanpa izin mengemudi, dan sepeda motor yang dikendarainya dilaporkan dicuri. Februari 2024, Deputi Sheriff Broward merespons kejadian mengganggu di Bandara Fort Lauderdale. Seorang pria benar-benar telanjang dan tampaknya mabuk, berjalan-jalan di terminal. Tersangka, yang diidentifikasi sebagai Martin Eftimov, menolak untuk bekerja sama saat petugas mendekat. Ya mari kita coba bawa kamu keluar. Kamu tidak bisa seperti ini di sini. Ayo, kita bisa bantu kamu. Ayo lewat sini. Iya, di sini dia punya jaket. Siapa namamu? Di mana ini? Ayo lewat sini. Angelo, aku Angela. Ayo naik. Ya, ayo. Ya. Silakan. Mereka hanya berseru, bagus. Kamu mau membalikkan dia? Ya, kita harus mencoba melakukannya. Hampir. Semuanya baik-baik saja. Ya, aku bisa melihatmu selamanya. Tenang saja, Vi. Kamu nggak akan kemana-mana. Kesini saja kalau ingin menghindari mereka. Vi, gimana kalau soal pertarungan? Cek dia. Terima kasih teman-teman. Aku bisa melakukannya. Mereka menyakitiku. Borgolnya gila banget. Boleh aku duduk? Ya, spraynya mungkin jatuh. Ayo pergi, aku ambil di sekitar rumah. Bawa kursi ke sini. Bisakah kamu setidaknya yang kanan? Tolong, aku bisa membantumu bergerak. Kamu harus bangun. Ya, kamu harus bangun untuk melakukannya. Kamu harus bangun. Bisakah aku bangun? Ya, kamu bisa bangun. Ya, kamu bisa bangun. Ayo kan. Ke arah sana. Begitu, bagus.
Saya tak punya rel di sana. Fetimov ditangkap setelah melawan penegak hukum. Sekarang dia menggunakan serangkaian tuduhan, termasuk penyerangan terhadap petugas penegak hukum, melawan dengan kekerasan, dan perilaku tidak tertib. Ini 11 Mei 2022 lewat jam 11 malam. Saat Deputi Sheriff Broward menghentikan Ford Focus di Tamarack karena perilaku mencurigakan. Pengemudi bernama 38 tahun mengaku sebagai warga negara Amerika yang berdaulat dan menolak menurunkan jendela atau keluar dari mobil. Tolong tunjukkan SIM dan surat tanda nomor kendaraan Anda. Hah? Tidak perlu mengemudikan bus. Dan sopirnya? Kamu bisa mengemudi dan punya SIM tapi tidak punya surat tanda nomor kendaraan, kenapa tetap melakukannya? Saya bepergian. Yurisdiksi Dewan, Pak. Oke, bantu saya keluar dari tempat tidur, matikan mobil, keluar dari kendaraan, matikan mobil, dan keluar dari kendaraan. Kamu benar-benar akan melanggar saya, kan? Sekarang, ya matikan mobilnya, keluar dari kendaraan, Pak. Ini terakhir kalinya saya harus melakukannya. Saya sudah memberikan kartu identitas nasional saya. Pak, keluar dari kendaraan. Anda benar-benar melanggar aturan nasional. Anda butuh SIM Freudia, bukan yang ini. Saya tidak mengemudi, Pak, dan bukan di yurisdiksi Anda. Keluar dari kendaraan. Bisakah Anda memanggil atasan Anda? Wilayah saya adalah Bravo Connect. Panggil atasan Anda. Keluar dari kendaraan. Bisakah kamu memanggil pahlawan supermu? Saya perlu membuat ini jauh lebih mudah untuk dirimu sendiri, dengan hanya keluar dari kendaraan. Cukup keluar dari kendaraan. Kami sudah memintamu lebih dari sekali sekarang. Kami sudah memintamu beberapa kali. Bisakah kami menelepon? Atasanmu keluar dari kendaraan. Saya tidak keluar. Perlu SIM Florida untuk mengemudi ke Seattle. Pak, surat registrasi ada di saya, medis. Saya kurang yakin, Pak. Keluar dari kendaraan. Itu yurisdiksi konselor. Sudah tertulis di jendela saya. Keluar dari kendaraan, keluar dari... Bendera? Keluar dari kendaraan, Pak. Nah, hubungi panggilanmu. Hubungi atasanmu. Ini peringatan terakhir, segera keluar dari kendaraan. Bisa hubungi atasanmu untukku? Pak, jika Anda tidak keluar dari mobil, kami akan mengeluarkan Anda dari mobil. Pahami bahwa kami meminta Anda untuk maju dan silakan melangkah ke belakang. Kita bisa lakukan ini dengan cara mudah atau cara sulit. Anda yang pilih. Jadi Anda akan melanggar. Tak ada yang merusak hidupmu, itu ulahmu sendiri. Kamu melanggar hak saya dengan memaksa saya keluar dari kendaraan. Oke, jadi saya melanggar hakmu. Keluar dari kendaraan. Kamu tidak bisa melanggar hukum. Keluar dari kendaraan, Pak. Panggil atasanmu. Saya tidak memanggil atasan saya. Keluar dari kendaraan. Panggil atasanmu. Saat kamu keluar mobil dan kesini, kita akan memanggil seseorang. Atasan, tidak. Tidak, kita di sini sekarang. Saya butuh atasan di sini sekarang. Sekarang juga, saya tidak akan keluar dari kendaraan saya. Kendaraan? Ya, Anda harus keluar dari kendaraan Anda. Saya tidak. Panggil atasan Anda. Untuk? Pak, ini terakhir kalinya saya akan meminta Anda. Panggil atasan Anda. (4007) Panggil atasan Anda, karena Anda melanggar kebangsaan. 94 ke 1920, apa yang... Alasan memberhentikan saya tidak ada. Kamu tidak harus mengemudikan sebuah lisensi? Dengar, kamu tak punya alasan memberhentikan saya hanya karena laporan tentang pantat saya tadi siang. Jadi kamu itu tidak ada masalah. Tidak ada alasan yang mungkin. Oke, saya akan menelepon atasan saya ketika kamu keluar dari markas. Saya bukan fiksi. Para deputi menarik Chichester keluar dari mobil. Saya tidak sedang menerima panggilan atau Yaman Nasional.
siapa saja buka mobilnya? Tidak. Catatan menunjukkan dia punya surat perintah penangkapan dan SIM ditangguhkan. Setelah ditahan, dia mengancam akan memasang garis di properti wakil syarif. Hal ini dia menghadapi 10 dakwaan termasuk tuduhan mengancam pejabat publik. Pada 22 Juni 2023 di Port Charlotte, Florida, deputi merespons laporan pengemudi mabuk dekat Charlie's Pub di North Tamiami Trail. Pengemudi bernama Kelsey Leon, 37, ditemukan di dalam mobil dengan kaki di pedal rem dan terlihat tidak stabil saat keluar. Ibu, silakan matikan mesinnya bersama saya. Silakan matikan mobilnya bersama saya. Ayo. Jadi, kenapa kamu menyetir kalau kamu sudah minum? Aku mau pulang sekarang. Oke, aku bisa lihat kamu benar-benar mabuk sekarang. Bisa ya? Kamu bicara pelo, kamu di sini di bar. Mereka bilang kamu keluar dari sini sempoyongan. Kamu bahkan hampir tidak bisa berdiri sendiri. Mereka yang bilang begitu padamu? Mereka yang meneleponku. Kamu bahkan hampir tak bisa berdiri. Kamu yakin? Ya, aku yakin. Kamu yakin? Aku yakin. Ayo kita bicara dengan mereka. Kalau kita tidak akan bicara atau melakukan itu dengan mereka. Baiklah, aku pergi. Kelsey diduga berjalan menjauh dari para deputi, menolak perintah untuk berhenti, dan dijatuhkan ke tanah setelah melawan dan menendang petugas. Tolong jangan, hei. Jangan bicara pada saya. Jangan, dan aku tidak melakukan apa-apa. .334. Siapa pun yang ada di rumah? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa, Rol? Dia gulingkan dia. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Dia mengancam para deputi sambil berteriak akan membunuh kalian semua. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bajingan. Kenapa kamu melakukan keterampilan? Tolong. Tolong. Ayahku, komunitasku. Bisakah aku melakukan segalanya untuk mereka? Dan melihatmu, kamu di sini. Tidak melakukan apa-apa untuk apa-apa. Tolong aku. 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 Lalu lintas lancar dan respons lambat. Tolong aku, 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 tolong aku. Bisakah kamu membantuku? Iya. Tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Apa yang kamu butuhkan? Tolong aku, tolong. Aku tolong aku. Dia tidak akan melepaskanku.
Dia punya kekuatan itu. Sloops, tolong. Dia lari menjauh, aku memintanya berhenti. Jangan berhenti. Tepat sekali, tepat sekali. Aku pegang erat. Tarik napas dalam-dalam. Baiklah. Bersandarlah, bantu aku terserah. Jadi dia Mobilmu? Ya. Anda memakai sarung tangan, Pak? Saya tidak memakai sarung tangan sekarang. Saya punya di mobil saya. Ini si pendekar hitam di sini. Apapun yang harus kamu lakukan, Jesli, apapun yang harus kamu lakukan, jangan lakukan. Hei, kamu tidak akan ambil jariku. Sebaiknya kamu tinggalkan saja omong kosong itu. Aku mengerti, aku akan cari, aku mengerti. Ya, tinggalkan barang-barangku. Kita hanya akan duduk di samping ini. Sudah selesai, oke. Kita sudah selesai, tidak belum selesai. Santai, lepaskan parasutku. Kamu hanya butuh sabuk pengaman. Kita akan lepas landas. Aku akan datang. Tidak, kamu tidak bisa. Kepada kamu. Oke, tapi kami tidak akan membiarkannya tetap padamu, oke? Santai saja. Bagaimana cara membunuhku? Jangan. Petugas polisi. Apa? Kamu sedang lakukan? Ya, aku melakukannya. Aku benar-benar memikirkan apa yang sedang aku lakukan. Dan aku mainan bodoh. Lihatlah itu kalian semua. Kalian buah arak kecil, kalian jari. Di atas. Jauh. Itu tidak akan terjadi. Tahan. Lihat ke atas. Lihat dia. Ayo kita bergerak. Lepaskan. Jari kamu. Sherry mencoba menggigitmu. Aku sayang kamu, aku sayang kamu, aku kamu, dadah. Kamu bodoh, Ibu. Kamu benar-benar bodoh. Demi Tuhan kalau aku ingat. Kamu benar-benar bodoh, Ibu. Kalian benar-benar aneh. Aku mencintaimu. Namamu Kelsey. Namamu Kelsey. Aku hanya memastikan, nah itu kamu. Antar aku pulang. Oke, tapi kasih tahu namamu dulu sebelum aku antar kamu pulang.
Nama belakangmu siapa, Kelsey? Apa nama belakangmu siapa, Kelsey? Kelsey, aku bisa mengantarmu pulang kalau kamu memberitahuku nama belakang dan tanggal lahirmu. Kalian akan berada di tanah dan berusaha jangan bicara padaku. Aku hanya butuh nama belakangmu jika ingin aku mengantarmu pulang. Oke. Elem dibawa ke dalam tahanan dan didakwa dengan driving under the influence. Penganiayaan petugas, perlawanan penangkapan secara kekerasan, serta korupsi dengan ancaman pada pegawai negeri. 3 Januari 2023 pukul 1.18 pagi, saat polisi Clearwater menanggapi laporan wanita mabuk yang membuat keributan di bar. Petugas menemui tersangka dan mengendalikan situasi. Wanita itu lalu ditangkap dan diamankan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin kamu memukulku. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu memukulku? Check-in terburuk, pria ini menyerangku sepanjang malam. Tidak, aku bilang padamu tidak, kami yakin. Seperti yang kubilang, mereka mengejarku semalaman. Saat mereka datang, langsung terjadi. Aku benar-benar membela diri, tolong jangan tangkap aku. Serius aku bilang ini padamu. Itu benar-benar 1 detik di mana aku sedang membela diriku sendiri. Aku bilang sekarang juga serius, aku bilang padamu. Ya, itu adalah 1 detik itu. Aku benar-benar sedang membela diriku sendiri. Dan para pria itu benar-benar menyerangku sepanjang malam. Itu satu-satunya saat aku merasa baik-baik saja. Ada petugas lain yang akan datang. Tidak, mereka semua sedang ngopi dan segala macam. Tunggu saja di situ. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya sangat lelah. Sebagai seorang wanita, maafkan aku. Sebagai wanita, aku satu-satunya di sini. Ya Tuhan, lihat semua pria ini. Berdiri dan melakukan ini padaku. Mereka semua bebas. Tidak apa-apa, ini memang sulit. Ya, aku bekerja di sini dan aku akan bilang aku siap pulang. Aku hanya bilang, sungguh. Pak, saya hanya ingin mengatakan bahwa para pria ini baru saja terlibat dalam pertempuran baru, Pak. Dia tidak pantas mendapatkannya. Maaf, saya hanya ingin membawa mereka. Keponakan saya sedang menembak. Aku tak peduli siapa kamu. Serahkan ponselnya. Aku tidak tahu, hanya dia yang tahu. Mereka mencoba pergi karena dia mabuk dan dia agak lambat melakukan pekerjaannya. Kita akan bicara sebentar lagi. Mengerti? Diam? Oke. Saya punya pengacara, saya bilang sama kamu. Dia bersama dia sekarang. Dan jari itu dari semua pria yang bertingkah gila. Kita pergi. Kembali ke sana dan bicara dengan semua orang. Aku harap begitu. Berikan ponselku, aku akan telepon pengacaraku sekarang. Aku ingin menelepon pengacaraku sekarang juga. Sebenarnya baiklah. Boleh aku ambil ponselku? Aku mau menelepon pengacaraku sekarang juga. Tidak, tolong ya, kamu tidak bisa. Kamu bisa menekan nomornya, seret dia. Bukan begitu. Aku memang sedang menyalakan mikrofon. Dan di sini aku kini sudah belajar. Ya ampun, baiklah. Jadi apa? Batuk di sini seperti ini, mirip sedang bercukur besar. Jelas ada sesuatu. Kamu di lantai, aku juga. Satpam di atasmu, jadi aku benar-benar. Dan kamu sangat mabuk, jadi kamu harus mencari tahu sendiri, oke? Baiklah, baiklah. Aku belum melakukan apa-apa. Sebenarnya pria ini tidak suka dengan semuanya dan tetap menyentuhku meski sudah aku minta berhenti. Ya, kamu sedang ditangkap. Keren, tapi bisakah aku tidak disentuh? Aku cuma memberitahu. Jadi satpam itu berada di atasnya.
Oke, jadi itu anakku di sana. Apa kamu tahu apa yang terjadi? Kenapa tidak masukkan dia ke mobil Mili dan cari tahu nanti? Aku tidak akan memecat. Kamu pasti akan melakukannya. Aku benar-benar akan menelepon pengacaraku di sini sekarang juga. Telepon pengacaraku. Hei, semua tindakanmu sekarang hanya membuktikan alasan kami dipanggil ke sini. Aku hanya bilang tidak, jadi kenapa tidak santai saja? Aku tidak bermaksud bertingkah gila. Sudahlah, ayo naik mobil. Oke, aku baru ambil ponsel. Aku kenal pengacaraku karena aku sendiri hukum. Kamu ada di ponselku. Kamu akan masuk. Berikan ponselku. Aku harus menelepon pengacaraku. Jangan bawa masuk. Pergi. Tidak, aku tidak masuk tanpa itu. Kamu akan memperburuk ini. Bro, kapan aku bisa hubungi pengacaraku? Dia dianengke dan didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol serta memiliki kokain. Ini setengah lewat tengah malam pada tanggal 5 Desember 2022, Deputi Pinellas County merespons ke sebuah bar di Hotel Beachcomber di pantai St. Pete, Florida. Mereka dipanggil setelah pegawai bar menemukan pria buang air kecil di mesin es bar Jimmy B. Pria itu diidentifikasi sebagai Henry Kapuk, polisi Chicago, berusia 30 tahun. Dia lewat sini dengan pacarnya lalu menuju ke kakinya. Oke, baiklah. Mereka akan terlihat seperti apa? Apa yang terjadi, Jermain? Hah? Kamu suruh Shelby dorong, tapi dia malah bikin aku kesal. Ember es di belakang. Kamu kelihatan seperti apa? Ke meja putih? Kamu bisa datang mengerti, Jermain? Arahkan orang ini ke atas, bro. Mungkin dia di pasir. Itu tidak sengaja. Ya Tuhan, andai aku punya senjata api kaliber 4. Itu dia di sana. Saat dihadap kemari, Kapus mengumpat dan mendorong karyawan serta petugas keamanan. Para deputi menemukan dia di pantai bersama pacarnya dan mencoba menahannya. Dia melawan saat akan ditangkap, mengabaikan beberapa perintah untuk duduk dan terus berteriak. Hei, kalau aku cium kamu, kamu bakal mabuk. Hei, kalian bakal kena masalah. Angkat tangan kalian, kalian berdua. Tengkurap di tanah. Sekarang juga, ayo. Tengkurap di tanah, ya. Aku nggak peduli. Aku sampah, aku jalan. Hei bro, kamu lagi gerak ya, taruh tanganmu di belakangmu. Taruh tanganmu di belakang punggungmu. Selamat, aku nggak peduli sama lencana, maaf. Mundur, mundur. Ini bercanda? Kalian benar-benar serius soal ini. Mundur. Kami mengejarnya ke ruang perdagangan dan akan menangkapnya. Aku cinta kamu. Aku tak peduli rencanamu, anjing. Hei anjing. Berdiri, aku salah. Ya Tuhan, laki-laki. Ya, untuk seumur hidup. Tunggu sebentar. Perilaku tidak tertib. Aku berjalan di pantai. Aku cinta. Bukan itu yang dia katakan. Itulah tujuan kita. Kalian mencoba menetap di sini atau bagaimana? Ada apa di sini? Hah? Astaga. Apa yang lucu? Pekerjaan kita, kalian juga seharusnya begitu kan? Kalian merekam di sini niatan. Iya, aku merekam. Pak, kalau Anda polisi, mereka pasti suka yang ini. Kamu bisa mundur. Hei, mundur saja. Aku kamu. Kamu siapa semua? Aku tak bisa. Kita berjalan kembali ke bar tempat kamu membuat keributan. Kamu bisa mundur.
Pegang pergelangan jariku, bro. Ya Tuhan, yang kiri. Cermin kiri. Longgarkan yang kiri. Itu dia. Kamu harus melemparkannya. Perilaku tidak tertib. Ya, aku akan duduk. Ini lelucon. Duduk. Kamu akan mendorongku di sini. Kamu orang terkuat yang aku kenal. Selamat, lihat dirimu. Kamu hebat, banggalah pada dirimu. Ini kehormatan prakursi keempat, 140%. Aku yakin mereka bangga padamu. Sudah selesai? Duduk. Duduklah. Kalau kamu berdiri seperti itu lagi, kamu akan ditegur. Pikirkan punyaku. Bro, aku sudah duduk. Duduk di jari, bro, kamu akan kena masalah. Duduklah di situ. Kamu nggak bisa seperti itu, bro. Aku duduk di bangku, bro. Astaga. Itu cuma di bangku. Bro, duduk di bangku, bro. Kamu terus membusungkan dada. Aku masih di... Duduk saja di bangku. Henry, lihat dia duduk di bangku. Sersan, hei Sersan. Henry. Bu, bisakah Anda mundur sebentar? Tunggu sebentar. Saya sedang bicara dengan pacar saya di sini, Pak. Saya memberinya perintah yang sah untuk mundur. Hei, mundur. Orang-orang ini benar-benar mempermasalahkan saya tanpa alasan. Mundur. Kamu akan masuk penjara karena membuat keributan. Jangan mabuk, buang air kecil di ember es, berteriak pada petugas keamanan, atau mengambil kotak es. Dia di depan petugas keamananmu. Tunjukkan buktimu di sini. Tunjukkan tasmu, tunjukkan wajahmu. Itu ada di sana. Kalau kamu berdiri lagi, duduk saja. Kamu akan menjatuhkanku lagi. Duduklah, Buddy. Ini ada di sini, Buddy. Baiklah, bagus. Apakah ini polisi tanpa? Ini kantor Sheriff Penel. Ini apa? Tidak, duduklah. Terus turun wajahku ke dinding di sini. Ya, kalau kamu terus berdiri. Apakah aku melawan? Ya, kamu tetap di sini dan hampir tertangkap karena satu tembakan. Mundur. Hey, Serge. Hey, Serge, Henry, berhenti, Sersan. Aku butuh kalian tenang. Dengarkan Henry, aku sudah di sini beberapa menit, kalian aman. Tenang Henry, kamera tubuhku bermasalah, tenang saja. Teman-teman kalian tidak membuat keadaan jadi lebih baik untuk diri kalian sendiri. Satu hal dalam satu waktu. Kembali ke sini, tolong. Jangan, tapi ke sini. Terus jalan, tidak terus jalan. Ke sini, duduk di tangga. Tidak, duduklah. Iya, Henry, berhenti. Iya, kamu sudah bertindak brengsek. Berhenti, kamu bukan jari. Aku tidak percaya padamu. Mungkin kamu hanya mabuk dan membuat keputusan buruk malam ini. Iya, berhenti, Henry. Aku tak suka melakukan ini pada sesama berseragam, tapi keputusanmu bodoh. Ini yang harus dilakukan. Dengar kok, aku serius, bro. Aku benci melakukan ini pada orang-orang. Aku sedang bicara atau tidak, tapi aku mencoba membuatmu mengerti. Aku sedang bicara atau tidak? Aku sedang bicara atau tidak? Silakan, terus saja makin keras. Aku memang sedang keras. Kamu memancingku saat aku bicara. Aku akan memasukkanmu ke mobil. Silakan. Aku tidak bicara. Aku kamu. Syukurlah aku bisa menarik diri sendiri. Jangan. Kamu mau aku melonggarkan ini? Jangan hilangkan. Apa yang sedang aku katakan padamu? Apa aku menyuruhmu kehilangan? Aku akan melepas jam tanganmu. Aku tak butuh kamu menemukannya. Kita tak bisa membawanya ke penjara begitu. Haruskah aku melepasnya? Aku tetap akan melepasnya. Kamu harus ke kiri, tangan kiriku. Tadi kamu bilang tidak mau. Aku baru saja bilang, kalau kehilangan tangan itu, yang ini juga hilang. Tangan kiri kamu tidak mau itu, jadi kalian jangan sentuh aku. Tidak akan bersenang-senang. Kamu duduk menyamping. Jangan sentuh kulitnya, bro. Jangan coba berdebat. Aku tidak berdebat. Aku tahu kamu marah, tapi ini menyebalkan. Aku sama sekali tidak marah. Aku janji, aku tahu kamu marah karena dia mengalaminya tiap hari. Tapi ini benar-benar menyebalkan. Demi Tuhan. Dia hanya salah ambil keputusan malam ini karena terlalu banyak alkohol. Bisakah kita tolong? Apapun yang kamu mau, tapi aku merasa meja ini sangat jelek. Aku nggak bisa lihat punyamu. Apa bisa? Kita tolong buat dia apartemen kedua, nggak? Dia akan masuk penjara. Iya, diam dulu. Mereka sedang mencoba mencari tahu masalah ini.
Aku mencintaimu. Sedang liburan. Apa kamu bercanda? Aku sedang cuti. Demi Tuhan. Demi Tuhan, itu tidak baik. Itu tidak baik. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Lakukan, kamu bilang kamu sedang cuti. Ya Tuhan, aku hanya duduk di sana, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mencari tahu apa? Aku tidak tahu, aku baru saja sampai di sini, bro. Kamu cuma nongkrong di mobilku. Kamu benar-benar bercanda. Aku benci jari-jarimu. Aku ini apa? Apa sih yang terjadi pantai? Aku tidak. Suka, ya ampun. Jari-jari. Aku adalah sebuah jari. Aku benar-benar nyata, bro. Aku tahu nama tombolnya. Kamu akan mempermainkanku seperti orang bodoh. Tidak. Sialan kamu, bro. Kamu bercanda sama aku soal ini. Inilah kenapa polisi itu seperti jari tengah. Ya ampun bro, kamu mau nyetirin aku kayak sopir taksi. Kamu bercanda sama aku. Kamu itu jari tengah, polisi Hamburg. Kamu orang yang fokus. Sebenarnya kamu siapa? Aku anak jari. Kamu sadar nggak? Kamu merekam pakai jari. Nih, lihat jariku. Kamu bercanda sama aku? Buka pintu ini sekarang juga. Keluarkan aku dari sini. Kamu itu dewa. Pintu kamu lebih keren daripada pintu kakakmu. Kamu kehilangan cuping telinga besarmu. Kamu Brengsek, 20. Panggil Sesan ke sini. Aku akan mencatatnya di tempat tidurku. Setidaknya jawab aku siapa namamu. Aku Sangat kasar, bro. Kamu kasar, kenapa aku harus bicara? Biar aku. Lihat nama sialanmu. Biar aku dengar namamu. Aku akan menaruh jariku di... Nama. Jawab aku. Kamu sialan bro. Hei, jawab aku. Sebutkan nama sialanmu. Jawab aku. Lihat aku wajahku. Takut pada wajah yang menjawab. buka pintu ini sekarang juga. Buka seperti wajahmu itu. Bodoh. Buka pintu ini. Buka. Buka pintu sialan itu. Aku nggak akan bangun. Dia bakal keluar juga. Apa dia mendorong? Dia mendorong aku dan Denny. Jadi dia pakai Semua akan menuntut. penyerangan. Saya sebenarnya tidak ingin menuntut dia, tapi itu terserah Denny. Saya sudah bilang ke dia dan mendengarkan kamu, tapi saat saya bilang kamu tidak mau lakukan ini karena saya akan hubungi polisi, dia bilang diam saja. Tapi dia justru memperburuk keadaan. Saya mengerti. Ceritakan semuanya padanya, saya akan bicara dengannya. Oke, Wan. Mau masuk ke musik, pengen banget. Denny datang dan menjemputku, jelas sekali. Aku masuk, dia masih kencing di dalam. Ya, jadi kamu melihatnya? Aku melihatnya di dalam sana, iya. Tapi, jadi aku bilang ke dia, hey bro, orang-orang pakai es dari sini, itu emberesnya. Dan dia berdebat sama aku atau apalah. Dia mulai keluar, aku bilang dia harus pergi. Dia bilang, aku keluar lewat depan, aku jawab bisa lewat depan, samping, atau mana saja. Dia bilang, gue bakal pergi kemana aja yang gue mau. Gue bilang, ya udah, terserah bro, yang penting keluar dari sini. Terus dia berbalik, mendorong gue, mendorong Denny, maju, mendekat, mendorong Denny. Dan gue langsung berdiri di depannya. Gue pegang lengannya dan perutnya. Gue bilang, bro jangan lakukan ini sekarang. Pacarnya teriak-teriak dan segala macam. Jangan lakukan, terserahlah. Dan dia mulai berjalan mendekat. Jadi lalu dia cuma maki-maki dia. Dan akhirnya dia nggak ganggu gue lagi. Tapi dia beneran pipis di es batu itu. Denny yang nelpon 911 bukan aku. Aku nggak mau terlibat atau kena masalah besar karena itu. Tapi maksudku itu tanggung jawab Denny karena dia yang nelpon. Dia bilang apa-apa lagi? Enggak. Enggak, dia berhenti. Dia Mau menuntut pakai pasal 38? Siapa nama depanmu? Kamu mau bertindak? Seperti itu bro, kamu harus begitu. Itu Bukan tentang aku. Tak apa dia marah. Aku paham. Itu jelas bukan? Hanya omong kosong yang kamu berikan. Benar mengerti. Benar-benar. Yuk. Dia tadi Seperti yang saya bilang, saya hanya barback di sini. Saya tadi cuma mau ambil es dan saya lihat dia kencing pipis di ember es. Saya bertanya, kamu ngapain? Dia pura-pura aku nggak salah. Saya hanya bilang, oke. Jadi saat itulah saya panggil keamanan, saya pergi dan panggil Jermaine di sana. Lalu mencoba untuk dia menenangkannya dan berkata, udah pergi aja. Pacarnya juga setuju.
Dia seperti sedang dalam mode bertarung. Dan dia mendorongku beberapa kali, aku juga mendorong dia beberapa kali secara verbal seperti memaki-maki aku. Ya, rasanya seperti astaga, dia pasti baru keluar dari suatu rumah. Ada hal lain juga. Ini Menguntungkan. Ketika Saat Anda bilang dia memaki, ingat pernyataan spesifik, ya. seperti yang dia bilang, aku tahu maksudnya. Dia bilang dia seperti anak nakal kecil, semacam itu. Apakah ada di antaranya seperti ini? Verbal, ini seperti apakah dia Mencoba untuk seperti dia mencoba memancingku, seperti memulai pertengkaran. Pernyataannya bukan seperti aku akan membunuhmu atau semacam itu, tidak. Tidak ada ancaman. Dia mendorong. Kamu beberapa kali, dia melemparkan pukulan. Ya, dia memang bilang ke dia, aku akan menghancurkanmu. Bukankah dia bilang begitu? Sesuatu seperti itu. Tidak, dia tidak bilang begitu. Oke, dia Meletakkan kedua tangannya padamu, ya. dia melakukannya dengan kekuatan penuh. Apakah? Dia memukul atau melakukan sesuatu, tidak. Tidak, dia sama sekali tidak memukul. Kamu bilang, kamu ingin menuntut? Ya. Semua. Benar. Nah, jadi kami sedang berjuang bersama Anda, hak-hak korban, tentu saja. Baiklah. Dan kami masih dapat melarang dia masuk agar tidak kembali ke sini. Dan jika Anda merasa lebih terancam atau berpikir bahwa dia menargetkan Anda dan kembali untuk Anda bisa pergi ke pengadilan dan mengajukan permohonan perlindungan terhadapnya. Hal-hal seperti itu, hanya agar Anda tahu tentang hal-hal seperti Kapals ditangkap dan didakwa pemukulan serta perilaku tidak tertib. Sekarang pukul 18.40. Pada 28 Januari 2024, polisi St. Petersburg menanggapi laporan wanita diduga telanjang dan mabuk yang membuat keributan di toko serba ada pom bensin. Petugas mengidentifikasi wanita itu sebagai Celia Barrett, 35 tahun. Oke, berhenti. Aku lebih bahagia di penjara. Kalian membuatku menderita dan semua kasar. Ya, kalian tidak bisa menyentuhku, tidak cukup. Aku enggak seperti Yix. Aku orang yang cepat bertindak. Dia kasar. Aku konyol soal itu. Aku baik, Yats kasar dan takkan mendapatkannya. Aku pendengar dari ketiadaan. Di sini kita F. Kita menemukan lebih. Dia yang menjalankan. Kamu punya. Apa saja? Hanya apa yang terjadi? Saat kamu mendapatkan yang bagus, apa yang terjadi saat kamu masuk ke sana? Aku menutup pintu dan dia hanya berdiri di sana, sedang masturbasi. Wow, iya Pak, bisakah Anda? Ceritakan apa yang terjadi hari ini. Ya, bisa dibilang aku mengalami Natal dan liburan yang buruk. Aku bertemu lagi dengan mereka dan mereka memperlakukanku dengan sangat buruk. Setiap hari, selama 2,5 bulan, aku trauma karena terus memikirkannya. Jadi apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Ya di pom bensin. Oh, aku bahkan tidak tahu. Mungkin memang aku sendiri yang melakukannya. Dan aku mabuk, dan seharusnya aku tidak mabuk karena aku tahu lebih baik dari itu. Aku akan membalas mereka karena sudah sangat jahat dan membuat Natalku jadi yang terburuk. Mereka benar-benar kasar padaku. Maaf. Kamu ingat apa yang kamu lakukan saat masuk toko? Ya maksudku aku ingat aku seperti blank sama sekali. Oke, berapa banyak alkohol yang sudah kamu minum hari ini? Kayak 5 shot apa? Minuman keras. Aku jujur, aku ingat semuanya. Kita sebenarnya ini seperti blackout karena alkohol. Padahal aku tidak berniat minum alkohol. Tapi aku ingat apa yang aku lakukan dan aku menendang barang-barang. Dan rasanya, kamu tahu, itu terasa lega karena mereka sangat jahat padaku. Mereka tak memberiku pilihan selain merendahkan diri. Maaf, kamu harus melihat ini. Oke. Tidak apa-apa, terima kasih. Barrett tadi Berteriak soal larangan masuk toko. Sehari sebelumnya juga melempar dan merusak barang. Meskipun sudah diperingatkan bahwa dia akan ditangkap jika kembali, dia diduga muncul lagi malam berikutnya. Dia ditahan dan didakwa dengan pelanggaran masuk tanpa izin serta perilaku tidak tertib.